sekarang yang berikutnya adalah hard kompetensi ya. Nah, berbeda dengan soft kompetensi, saya tadi jelaskan, soft kompetensi itu adalah kemampuan yang kita punyai, tapi itu terbentuk secara bertahun-tahun melalui kebiasaan kita, tidak dalam bentuk harus melalui pembelajaran, tidak harus melalui training ya. Nah, sehingga ya itu lebih dibilang kebiasaan kita gitu. Nah, tapi kalau ada juga kemampuan dari diri kita, di dalam diri kita yang kita dapatkan, kita tingkatkan melalui bentuk pembelajaran yang melalui bentuk training gitu. Nah, itu jadi ya itu sesuatu yang memang bisa dipelajarin. Artinya kalau buat teman-teman saat ini belum punya kemampuan itu, nggak usah khawatir karena memang prinsip dasar dari hard kompetensi adalah sesuatu yang kemampuan yang bisa dipelajarin ya. Memang dan ada metode-metode, ada pengajaran-pengajaran yang bisa dilakukan gitu. Yang pertama adalah perkembangan bahasa ya. Jadi teman-teman harus fokus kepada misalnya tata bahasanya seperti apa, struktur bahasanya seperti apa, kemudian kosakatanya seperti apa. Ya teman-teman harus paham ya. Jadi prinsip-prinsip dasar misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, kemudian kalimat pasif, kalimat aktif. Nah itu teman-teman harus paham ya sehingga teman-teman bisa menerapkan dalam tulisan dengan baik. Ataupun penerapan tanda baca misalnya kapan kita membuat tanda petik, kapan kita membuat tanda tanya, kemudian bagaimana kita menyambung kata yang kita ulangin, misalnya kata-kata kan berarti kan ada kata pemisah kan di antara kata dengan kata gitu. Itu semua ini ya teman-teman untuk membuat novel yang baik tetap kita harus perhatikan itu ya, kita tetap harus paham mengenai struktur bahasa ya, tetap mengenai sistematika bahasanya seperti apa, kosakatanya seperti apa. Nah itu kemampuan hard kompetensi yang teman-teman harus punya ya. Dan itu bisa dipelajarin sih kalau teman-teman belum paham, belum terlalu ini bisa dipelajarin ya, baik itu melalui itu tadi komunitas penulis ataupun teman baca buku bisa juga lewat di internet, banyak situs-situs internet yang memuat mengenai hal itu dan semuanya itu bisa teman-teman pelajari dengan gratis ya. Yang penting teman-teman mau gitu. Tidak hanya omong doang gitu ya, tidak hanya niat doang, tapi diniatkan dan juga dilaksanakan. Itu teman-teman nanti insya Allah bisa ya. Itu yang pertama ya, pemahaman mengenai struktur bahasa ya, mengenai sistematika bahasa ya. Dalam hal ini ya bahasa Indonesia ya, karena kan teman-teman umumnya menulis dalam bahasa Indonesia ya novel ya, kecuali teman-teman mau nulis dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis ya berarti ya teman-teman harus paham sistematika bahasa Inggris, bahasa Perancis sesuai dengan bahasa yang mau teman-teman tulis dalam novel gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya hard kompetensi yang teman-teman harus punya sebagai penulis sehingga teman-teman bisa menulis dengan baik. Setelah teman-teman membuat semua metode teknisnya dengan baik, itu yang kedua adalah pemahaman terhadap struktur cerita ya. Kan saya pernah jelaskan tuh, struktur cerita pada prinsipnya ada beberapa ya, ada 4 atau 5 gitu. Yang pertama adalah perkenalan, yaitu perkenalan tokoh-tokoh utamanya, kemudian ada juga tokoh pendukung, tokoh pelengkap ya, tokoh figuran, kemudian juga pengenalan latar belakang tempat, latar belakang suasana, latar belakang peristiwa. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan konflik ya. Yang tahapan yang ketiga adalah puncak konflik atau klimaks. Kemudian tahap yang keempat adalah resolusi atau penyelesaian konflik. Yang tahap yang kelima adalah penutup. Nah, itu secara umum adalah struktur penulisannya. Teman-teman tuh harus paham gitu. Itu struktur tersebut sehingga teman-teman ketika membuat suatu tulisan itu juga teratur ya, sesuai dengan struktur yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu lagi-lagi teman-teman kalaupun belum paham, ini bisa bisa teman-teman pelajarin ya untuk membuat itu ya. Caranya lagi macam-macam, bisa mengikuti ya saya seperti kita ini ya, live saya kan membahas mengenai menulis, bisa lihat video-video dari akun-akun yang fokus menulis seperti akun saya kan kebanyakan videonya mengenai teknik-teknik, kemudian juga mengenai kemampuan menulis ya, sehingga teman-teman bisa belajar dari situ. Ataupun juga bisa googling ya, baca di Google atau bisa mungkin tanya ChatGPT atau mungkin membaca bukunya. Sepertinya ada buku yang membahas mengenai sistematika cerita itu juga ada. Jadi banyak cara ya teman-teman. Intinya ya kalau teman-teman merasa kurang karena hard kompetensi adalah memang kemampuan yang harus dipelajarin, ya teman-teman bisa pelajarinya kan? Dan materi-materinya pasti banyak yang menyiapkan karena itu memang hard kompetensi yang memang harus dipelajari lah oleh penulis dan calon penulis gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kemampuan literasi ya. Jadi teman-teman juga harus mempunyai kemampuan membaca ya. Karena apa yang saya bilang tadi, teman-teman untuk mencari mengembangkan kreativitas tadi kan saya bilang ya,
harus membaca karya-karya yang lain gitu, karya-karya penulis lain, sehingga teman-teman bisa dapat inspirasi. Nah, berarti kan teman-teman harus punya kemampuan literasi ya, kemampuan membaca ya, terutama membaca cepat gitu. Karena kalau teman-teman membacanya lambat, kata per kata, mungkin waktu teman-teman akan lebih banyak untuk riset ya, lebih banyak untuk membaca karya lain daripada menulis karya sendiri gitu. Sementara kalau teman-teman punya daya literasi untuk membaca cepat, yang ya kalau teman-teman bisa baca cepat novel ataupun buku 300 halaman tuh, saya pengalaman saya 2 jam 3 jam selesai ya teman-teman ya. Kalau saya membaca dengan gaya biasa itu bisa berapa hari baru selesai gitu kan, sehari bisa berapa jam saya baca gitu. Jadi itu teman-teman harus punya kemampuan membaca cepat ya, analisa kritis ya. Jadi kakak juga harus bisa menganalisa kritis sebuah tulisan ya, baik itu tulisan kakak sendiri ketika kakak melakukan editing ataupun revisi, ataupun analisa kritis ketika kakak melakukan riset ya, ketika kakak membaca tulisan novel orang lain sebagai bagian dari kakak untuk meningkatkan kemampuan kakak berimajinasi dan juga mencari inspirasi serta kreativitas. Jadi analisa kritis kakak harus punya juga itu, dan itu bisa dipelajarin sih kak, jadi nggak masalah, nggak usah khawatir ya.